Halo, apa kabar Anda hari ini? Ketemu lagi bersama saya Adrian Iman Pratama. Kali ini saya akan membahas soal salah satu berita yang menurut saya sangat penting dan dalam 2-3 hari terakhir menjadi perbincangan publik atau masyarakat Indonesia. Kenapa penting? Karena ini soal terkait hidup banyak orang, terkait hidup buruh di Indonesia, yakni soal putusan MK Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang dikemas dalam Undang-Undang Omnibus Law. Pada tanggal 25 Kamis 25 kemarin itu kemudian sidang putusan MK dibacakan terkait soal gugatan atau permohonan uji materi yang diajukan oleh salah seorang pekerja swasta dan juga ada di antaranya pelajar dan mahasiswa yang mengajukan permohonan ke MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja sendiri seperti diketahui oleh publik itu tahun lalu itu mendapatkan sorotan dari banyak masyarakat Indonesia. Banyak yang melakukan protes, demonstrasi, buruh mahasiswa, termasuk juga saya yang berapa kali mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini terlalu tergesa-gesa dan mungkin saja ini pesanan dari oligarki yang ada di kekuasaan pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa demikian? Karena terlalu cepat pembahasannya. Bahkan dikatakan bahwa tidak melibatkan publik karena banyak yang kemudian mencari naskah aslinya tapi tidak dipublikasikan. Nah, pada putusan 25 Kamis 25 kemarin di MK itu mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bahkan dikatakan inkonstitusional bersyarat. Nah, ini ada berita yang dilansir dari kompas.com. Saya akan membahas ini. Jadi judulnya MK putuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat harus diperbaiki dalam 2 tahun. Jakarta, kompas.com. Mahkamah Konstitusi MK memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja yang disiarkan langsung secara daring Kamis 25 November 2021. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, kata Anwar. Adapun dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai metode penggabungan dalam Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak jelas. Apakah metode tersebut merupakan pembuatan undang-undang baru atau melakukan revisi? Ya memang tidak jelas karena kan pembahasannya ini bahkan mungkin tidak pernah dibahas, tiba-tiba ketuk palu. Nah, waktu itu saya ingat yang memutuskan atau ketuk mengesahkan undang-undang ini di rapat paripurna DPR ini adalah wakil ketua DPR dari Partai Golkar waktu itu. Kalau saya tidak salah, Aziz Syamsuddin yang sudah menjadi pasien KPK karena diduga bersekongkol dengan penyidik KPK. Nah, waktu itu saya masih ingat dari fraksi Partai Demokrat yang diwakili oleh Benny Karman itu walk out karena tidak sepaham dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya lanjut.
Mahkamah juga menilai dalam pembentukannya Undang-Undang Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik, meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak. Namun pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi undang-undang. Begitu pula dengan draft Undang-Undang Cipta Kerja juga dinilai mahkamah tidak mudah diakses oleh publik. Ya, waktu itu saya mencoba mencari di PDPF, cuma saya ada dapat beberapa file. Nah, itu beda-beda. Oleh karena itu, mahkamah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun setelah putusan dibacakan. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun tidak dilakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen. Selain itu, mahkamah menyatakan seluruh undang-undang yang terdapat dalam Omnibus Law Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan. Nah, ini agak lucu. Karena meskipun sudah dikatakan oleh Hakim MK bahwa inkonstitusional atau tidak konstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, namun masih tetap berlaku. Inilah putusan yang abu-abu yang kemarin saya sempat katakan di membalas salah satu komentar oleh sahabat saya di Mamasa, sekaligus orang tua Pak Frans Pasambon, karena beliau bertanya bahwa apakah undang-undang ini masih berlaku. Saya bilang, ya dalam berita yang dimuat oleh beberapa media, saya membaca bahwa berita itu mengatakan bahwa Hakim MK mengatakan bahwa undang-undang terus masih berlaku sampai dilakukan perbaikan. Jadi disinilah anehnya, kelihatan MK juga kompromi, tidak tegas. Anwar pun menyebut bahwa pihaknya juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi dinyatakan masih berlaku, tapi dilarang untuk melakukan atau mengambil kebijakan strategis yang berdampak luas. Tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tidak diizinkan untuk mengeluarkan perpu atau peraturan perundang-undangan, peraturan pengganti undang-undang. Menyatakan apabila dalam tengah waktu 2 tahun pembentukan undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali. Ucap Anwar. Perkara itu diajukan oleh 5 penggugat, terdiri dari seorang karyawan swasta bernama Hakimi Irawan Bangkit Pamungkas, kemudian seorang pelajar bernama Novita Widiana, serta 3 orang mahasiswa, yakni Elindia Sulistiawati, Alin Septiana, dan Ali Sujito. Sebagai pemohon 1, Hakimi Irawan Bangkit Pamungkas khawatir berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dapat menghapus ketentuan aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Kerugian hak konstitusional Hakimi antara lain seperti terpangkasnya waktu istirahat mingguan, menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh, menghapus sanksi bagi pelaku usaha yang tidak bayar upah. Bayangkan, memang sangat luar biasa Undang-Undang Cipta Kerja ini karena dinilai terlalu banyak mengakomodasi kepentingan pengusaha. Kemudian pemohon 2 yakni Novita Widiana yang merupakan pelajar merasa dirugikan karena setelah lulus ia berpotensi menjadi pekerja kontrak tanpa ada harapan menjadi pekerja tetap. Ya masuk akal juga, karena memang sangat memungkinkan bisa begitu. Artinya
perusahaan ke depan berdalil bahwa ini aturannya sudah sesuai seperti ini tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi mereka akan memakai tenaga kontrak. Sementara itu pemohon 3, 4, dan 5 yang merupakan mahasiswa di bidang pendidikan yaitu Elindia Sulistyawati, Alin Septiana, dan Ali Sugito merasa dirugikan karena sektor pendidikan masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menilai dengan masuknya klaster pendidikan di Undang-Undang Cipta Kerja bisa membuat pendidikan menjadi ladang bisnis. Nah, itu tadi berita yang dilansir dari kompas.com. Jadi ini menarik. Tentu di sisi lain kita senang atau gembira mendengar putusan dari Mahkamah Konstitusi soal mengatakan bahwa undang-undang tersebut atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itulah disebutkan inkonstitusional atau tidak konstitusional. Tapi sayangnya putusan MK ini menurut saya abu-abu, dan juga itu sudah dikatakan oleh beberapa pakar-pakar hukum. Ya. Karena saya sendiri melihat, meskipun saya tidak terlalu paham undang-undang, tapi saya melihat ini memang abu-abu karena sudah dikatakan inkonstitusional, tapi kemudian diberikan waktu 2 tahun untuk perbaikan. Lah kenapa tidak dibatalkan saja? Jadi sepertinya MK ini juga ikut bermain politik, abu-abu dalam putusan ini. Harusnya kalau inkonstitusional, undang-undang itu dibatalkan. Dan undang-undang yang akan berlaku ya undang-undang sebelumnya. Kita ketahui undang-undang ini memang dari awal mendapat serotan dari masyarakat, mendapat penolakan dari kaum buruh, mahasiswa. Jadi yang dikemas dalam Omnibus Law ini banyak sekali yang menolak. Tapi kemudian waktu itu pemerintah dan DPR sangat memaksakan. Disinilah letak masalah kita. Karena saya selalu mengatakan bahwa persoalan kita dalam regulasi hukum itu adalah karena para politisi atau pejabat kita atau wakil rakyat kita di DPR itu kerap membuat suatu aturan perundang-undangan dengan menyelipkan salah satu kepentingan politik kelompok dan golongannya di dalam undang-undang tersebut. Itulah jadi problem kita. Apalagi jika rejim yang kemudian dikelilingi oleh banyak oligarki seperti di masa pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini. Itulah yang membuat kita ruwet di negara ruwetnesia ini. Ya Pak Jokowi sendiri kerap mengatakan ruwet. Ya memang ruwet karena terlalu banyak oligarki atau terlalu banyak kepentingan di sekitaran Pak Jokowi, dan itu yang disebut oligarki. Jadi inilah yang menyandra pemerintahan. Akhirnya hampir pemerintah dipermalukan. Tapi sayangnya masih kompromi, MK masih kompromi memberikan waktu, tenggat waktu 2 tahun. Jadi disampaikan bahwa tercatat sejak putusan ini dibacakan, jadi kalau katakanlah misalnya kemarin tanggal 25, ini kan tahun 2021, jadi 2 tahun mungkin 2023 undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 11 ini sudah harus diperbaiki. Padahal kita maunya undang-undang tersebut dibatalkan saja. Karena sangat merugikan kaum buruh dan terlalu mengakomodir kepentingan pengusaha. Inilah yang menjadi problem kita. Tapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa ini ada masalah besar yang kita hadapi. Jadi kemudian kalau kita mengkritik pemerintah dianggap membenci. Padahal bukan di situ persoalannya. Masalahnya adalah ketika pejabat kita atau pemerintah kita mengambil kebijakan, itu adalah terkait hidup banyak orang, terkait anak cucu kita ke depan. Seperti misalnya ya yang disampaikan oleh salah satu pelajar ini yang
pemohon atau penggugat ini mengatakan bahwa dia berpotensi setelah lulus sekolah, dia berpotensi tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap karena regulasi tersebut atau aturan undang-undang tersebut. Karena itulah dia mengajukan uji formil. Jadi MK ini sebetulnya putusan ini sebetulnya menyenangkan, kabar gembira buat kita semua, tapi tidak cukup untuk sebetulnya abu-abu lah. Jadi sangat disayangkan karena MK sudah mengatakan undang-undang tersebut inkonstitusional, tapi kemudian tidak dibatalkan saja. Padahal kalau dibatalkan itu menurut saya lebih bagus. Ya biar kelihatan nih bobroknya ini para wakil kita di DPR ini, bahwa mereka bekerja itu mungkin sesuai pesanan. Jadi waktu itu kan ada beberapa undang-undang yang dikemas dalam Omnibus Law tentang terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Ibu Kota Baru, ada Undang-Undang Minerba juga. Mendapatkan kritikan dari banyak masyarakat, tapi waktu itu pemerintah memaksakan. Dan waktu itu Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dari Golkar yang mengetuk palu untuk pengesahan undang-undang tersebut. Tapi saat ini sudah menjadi pasien KPK karena diduga bersekongkol dengan penyidik KPK. Inilah masalah kita. Kita berada di negara Republik Indonesia. Jadi segala kepentingan itu masuk, kemudian ada berada di sekitaran pemerintahan Pak Jokowi. Dan ini yang menyulitkan, ini salah satu yang menyulitkan pemerintahan Pak Jokowi terkait oligarki tadi. Jadi kita benar-benar berada di fase Republik Indonesia sekarang. Itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.